Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Eh, pohon salam, pohon putri malu. Yang jawab salam semoga sehat selalu. Amin. Oke, kita masuk ke materi minggu 10. 10 apa 11 ya? Kalau minggu itu kalau nggak salah ini minggu 11. Oh, minggu 11, minggu 11. Minggu 11 di pertemuan minggu 11 maksudnya ya. Kalau di minggunya sih kayaknya minggu 12 atau 13 gitu ya. 13 atau 14. Nah, kali ini kita akan belajar tentang titik ekstrim, nilai maksimum, dan titik ya, titik minimum dan nilai minimumnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi kali ini kita akan konsepnya seperti apa? Tidak terlalu detail tapi dipahami. Lalu kita mengerjakan contoh-contoh soalnya. Dan kalau memungkinkan kita nge-cheat materi yang subbab berikutnya itu monoton dan konkav. Nah, tapi hal yang ini jangan dipikirkan dulu karena kita mikirkan step by step. Oke, gitu ya. Kalau olahraga poin per poin katanya. Nah, seperti itu. Kita mulai. Nah, slideshow dulu. Nah, kita masuk ke maksimum dan minimum. Nah, sebelum apa namanya lebih jauh bicara maksimum dan minimum, mungkin sedikit gambaran atau gambaran yang bisa kita lihat di sini dari kurva. Tentunya kalau matematika penggambarannya sedikit banyak menggunakan kurva. Nah, ini kurva, misalkan si kurva ini y sama dengan fx gitu ya. Nah, cenderung kita ngomong dalam hal umum ya, yaitu si y sama dengan atau fx sama dengan bla bla bla, bukan bentuk yang inverse-nya yaitu x sama dengan bla 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 pakai variabel y atau fy sama dengan bla 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 pakai variabelnya eh, fy bla 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 sama dengan bla 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 variabelnya y, itu yang inverse lah. Nah, kalau pakai inverse kan yang tinggi itu kanan, yang rendah itu kiri. Nah, kalau bentuk normal seperti ini, otomatis kita mengetahui bahwa yang atas adalah besar atau tinggi, gitu ya. Lalu yang ke bawah, nah, arah bawahnya itu kecil atau rendah, kebalikannya lah. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita berbicara nilai maksimum dan minimum, nilai maksimum itu berarti nilai yang paling atas. Misalkan kita buat garis. Nah, paling tinggi tinggi berada di mana? Di sini ya. Nah, ini adalah eh, titik tertinggi. Nah, kita biasa disebut dengan nilai maksimum. Nah, gitu ya. Lalu titik terendahnya itu ada di sini. Wah, ini jelek tulisannya. Sebentar. Kayaknya harusnya enggak gitu. Harusnya dari samping. Kita balik kira-kira. Nah, kira-kira gitu. Di sini adalah titik terendah atau minimum. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi titik tertinggi itu maksimum, titik terendah itu minimum. Oke, saya ulangi lagi dari awal. Besar itu yang atas atau yang tinggi, kecil atau rendah itu yang bawah seperti ini. Nah, sehingga titik yang ada di sini dibandingkan sebenarnya ada beberapa perbandingan. Kita buat perbandingan lagi. Ini.
ini garis sini. Nah, ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Garis kedua itu sebenarnya untuk titik yang ini. Garis ketiga untuk titik yang ini. Nah, apakah itu dua titik ini adalah ujung selang? Nah, oke, lengkap ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang atas atau tinggi itu yang berada di paling atas, yang kecil atau rendah itu berada di paling bawah. Nah, yang paling besar adalah nilai maksimum. Nah, ini titik maksimumnya, yang paling tinggi nilai maksimum. Yang paling bawah titik terendah atau titik minimum dengan nilainya ya nilai maksimum. Pak, bedanya titik dengan nilai gimana? Kalau nilai itu berada di Y. Nah, nilainya di sini. Nih, berapa nih? Tapi kalau misalkan berada di mana? Itu ada di X. Nah, kita kasih titik 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 titik. Ini misalkan X1, yang ini titik 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 titik. X2, kalau di ini titik. Kalau di buku harusnya pakai C ya. X lagi 3. Nah, ini sini X4. Nah, sekarang kayak gini. Ada 4 titik. Nah, si titik ini titik X1, X2, X3 sampai X4 adalah posisi nilai maksimum atau minimum. Nah, seperti itu. Jadi nilai maksimum dan minimum. Pertanyaan selanjutnya, nilai min atau max ada di mana? Nah, Pak, ada di titik X1, X2, X3, X4. Betul, ada di sana. Sehingga titik ini, oke, titik yang memungkinkan itu dinamakan titik ekstrim. Nah, titik ekstrim. Pak, kenapa namanya titik ekstrim bukan titik kemungkinan? Saya kurang tahu kenapa, tapi analoginya kayak gini. Titik ekstrim itu berada di tempat-tempat yang enggak biasa, ekstrim ya. Anti mainstream mungkin gitu ya. Nah, berada di mana? Contohnya di sini ada di ujung, berarti titik X1 dan X4, lalu di puncak atas dan puncak bawah. Nah, seperti itu. Ada di mana? Nah, nanti jawabannya di sana yaitu titik ujung, nanti titik puncak, stasioner, atau titik balik atau potong lah ya, singular. Singular. Nah, seperti itu. Jadi di sini materinya udah sangat lengkap, udah semuanya ada. Balik lagi karena konsepnya yang besar itu di atas, yang kecil itu di bawah. Berarti nilai terbesar, nilai terkecil berarti dilihat dari atas bawah saja. Berarti nilai Y-nya berapa. Lalu posisinya ada di mana? Berarti posisinya ada di titik X ke berapa. Contohnya di sini X1, X2, X3, X4. Kalau di rumusnya kita pilih titik C, yaitu titik X ini di antara titik ekstrim ini dipilih satu itu C ya, hanya simbol untuk pemilihan bahwa dia itu konstanta. Seperti itu. Konsepnya hanya di situ. Untuk mencari nilai minimum dan maksimum itu eh berarti yang di sini ada 3. Yang pertama di ujung. Nah, tadi ya udah dicatat, kita pakai di sini aja. Ada di ujung, berarti X1, X4. Lalu ada di puncak di sini X2 dan X3 dan singular di gambar ini enggak ada, nanti ada ya. Nah, seperti ini. Definisinya titik bukan ya. FC seperti tadi saya katakan, C ini adalah pemilihan satu titik yaitu X sekian, kita pilih beri nama sebagai C. Nah, titik C.
Nah, ketika disubstitusikan, ini nilainya akan lebih besar atau sama dengan dari seluruh nilai fx yang telah kita batasi. Nah, titik C yang kedua yang minimum itu ketika disubstitusikan nilainya lebih kecil atau sama dengan dari seluruh nilai fx dari selang S yang kita tentukan. Nah, titik ekstrem seperti yang tadi yaitu titik titik yang memuat keduanya. Gitu ya. Nah, titik yang memuat keduanya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Tadi titik kritis itu tadi ya, ada di ujung, di stationary, dan di singular. Oh, gambarnya tidak ada di sini ya. Sebentar. Kita cari dulu gambarnya. Sebentar. Gambarnya ada di mana ya? Nah, ini. Kita buat dulu. Oke. Mana? Nah, ini. Kita perbesar. Kita screenshot. Nah, ini contohnya bahwa yang ini adalah titik ujung. Lalu kalau yang ini titik stasionari. Nah, stasionari itu rumusnya adalah turunan pertama dari punci fx itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia gradiennya itu di sini. Nah, kalau ditarik gradien, nah garis lurus kayak gini, berarti dia titik stationary point. Nah, lalu yang ketiga ini titik singular. Nah, titik singular sebenarnya gradiennya itu bukan gini, gitu ya. Oh, malah saya tulis ya, salah ya. Nah, jadi titiknya adalah sebentar saya hapus dulu. Nah, saya nggak bilang ini di kelas lain berarti ya. Jadi ini gradiennya mungkin seperti ini ya, gitu ya, gradiennya. Pak, kok mungkin ya? Karena ada yang seperti itu, ada yang enggak gitu ya. Jadi emang dalam tanda kutip agak aneh untuk bagian situ. Tapi yang sini adalah ketika turunan pertamanya, nah ini yang jelas tidak ada. Nah, ini yang pasti. Nah, ini semua adalah tiga titik ini adalah titik ekstrim. Nah, ini adalah titik ekstrim. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi sebenarnya hanya gitu untuk materinya, yaitu konsepnya cari yang paling tinggi, posisinya ada di X, kita pilih sebagai C. Lalu titik-titiknya itu ada berada di mana? Yang pertama ada di ujung, di titik balikan yang turunan pertama sama dengan 0, atau titik yang turunan pertamanya itu enggak ada. Nah, kita cari kita contoh di sini ya. Find that critical point dari fungsi ini pada selang ini. Nah, kita di sini sudah ada jawabannya, yaitu min setengah, 0, 1, dan 2. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, titik kritis. Yang pertama ada di ujung selang, yaitu ada di soal di sini ya. Berarti min setengah
dan 2. Oke. Yang kedua, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Berarti kita cari turunan pertama dulu. Berarti si fx sama dengan sehingga fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Nah, kita cari turunan pertamanya. Berarti min 2 kali 3 min 6x pangkat 2 ditambah 3 kali 2 6x. Nah, kita buat turunan pertamanya f aksen x dibuat sama dengan 0 ya. Sehingga 0 sama dengan min 6x kuadrat ditambah 6x. Nah, caranya supaya 0 ya, ini harus sama dengan 0, yang ini harus sama dengan 0. Didapat x-nya sama dengan 0. Oh, salah. Mohon maaf. Itu udah benar tapi ada yang salah. Oke, kita lanjut di atas saja di sini. Berarti 0 sama dengan min 6x kuadrat plus 6x. Nah, di sini ada masing-masing ada 6x-nya, kita keluarkan 6x. Sisanya berarti di sini min x ditambah di sini 1. Nah, baru di sini muncul ada 2 perkalian ya. Berarti kalau 2 perkalian misalkan ini A, ini B, si nilai yang ada di sini A, yang sebelah sini B, itu salah satunya 0 atau keduanya 0. Nah, supaya ya ini 6x ya, berarti x-nya sama dengan 0. Nah, di sini si B itu harus 0 dari min x plus 1. Nah, min x-nya pindah. X-nya berarti harus sama dengan 1. Nah, berarti di sini didapat 0 dan 1. Oke, turun pertamanya nggak ada, ini pasti ada semua ya. Nah, berarti yang 3 nggak ada. Berarti kesimpulan titik ekstrimnya adalah kita urut 0, 1, min setengah sama 2 diurut aja ya. Dari yang paling kecil, min setengah, terus 0, terus 1, terus 2. Selesai. Jadi titik kritisnya hanya itu saja. Silahkan yang mau screenshot. 3, 2, 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi hanya mencari titik kritisnya saja. Kalau sekarang kita cari nilai maksimum dan minimum. Tentunya harus melewati informasi titik kritis juga. Artinya kita cari titik kritisnya dulu. Oke, jawab. Berarti yang pertama titik kritisnya kritis min 2, 2. Oke. Lalu di sini kita cari turunan pertamanya dari x pangkat 3. F aksen x-nya berarti 3x kuadrat. Ketika f aksennya kita buat menjadi 0, berarti dari 3x kuadrat didapat x-nya sama dengan 0. Ya udahlah, karena dia sukunya sendirian dan ada variabel x-nya, ya udah ini satu-satunya ya cuma 0. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita dapat titik ekstrimnya yaitu min 2, 2 dan 0. Jadi kita urutkan min 2, 0, 2. Nah, kita cari nilai max atau min dengan cara kita substitusikan semua nilai ekstrim ini ke persamaan si fx. Nah, ke persamaan fx sama dengan x pangkat 3. Ke persamaan awal ya, persamaan yang sedang dicari solusinya. Nah, yang pertama kita masukkan c-nya min 2. Berarti di sini min 2 pangkat 3. Min 2 kali min 2 kali min 2 yaitu min 8. Lalu yang B ketika f pada saat 0, 0
pangkat 3, yaitu 0. Nah, yang selanjutnya ketika f pada saat 2, yaitu 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 ya. Atau sama dengan 8. Nah, di sini didapatkan bahwa min 8 sama 8 ya. Min 8 itu nilai min, 8 itu nilai max. Nah, kita simpulkan didapat nilai maksimum sama dengan 8 saat X sama dengan berapa nih? 2 ya. 2. Dan didapat nilai minimum sama dengan min 8 saat X-nya sama dengan berapa tadi? Min 2. Selesai. Jadi kayak gitu saja. Oke. Yang mau screenshot silahkan di screenshot 3, 2, 1. Nah, seperti itu. Mudah. Jadi sebenarnya intinya kita cari nilai titik ekstrimnya dulu dari ujung selang udah ada di soal dan turun pertamanya sama dengan 0. Nanti kalau sudah dapat tinggal disubstitusi ke persamaan awal. Lalu dicari di mana dia yang paling besar, di mana dia yang paling kecil. Seperti itu. Nah, ini pembahasan kalau di buku. Nah, ini soalnya sama dengan example 1 tadi, titik ekstrimnya didapat min setengah, 0, 1, dan 2. Nah, mungkin di sini yang agak ada triknya itu ketika mencari titik ekstrim yang turunan pertama sama dengan 0. Jadi 0 bla 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 gitu ya. Nah, itu harus sering dicoba. Nah, kalau yang bagian ini kita loncat dulu karena di sini hanya tinggal substitusi aja. Yang pertama, substitusikan min setengah ke sini. Didapat di sini 4 seperempat. Kalau 0 disubstitusikan 0, 1 disubstitusikan 1, 2 disubstitusikan itu min 4. Jadi yang paling besar itu 4 seperempat, yang paling kecil itu min 4. Oke. Kalau yang soal ini kayaknya susahnya itu di turunannya. Sebenarnya nggak susah ya. Hanya ini dibuat kelihatannya susah. Tapi kalau lebih susah lagi harusnya soalnya fx akar x kuadrat di sininya 3. Nah, gimana tuh? Nah, persamaan ya ini gitu tulisannya. Nah, di sini ada yang menarik. Penulisannya si F-nya menggunakan F kapital. eh Ya kita positive thinking bahwa ini bukan typo ya. Tetapi kalau di buku ini di materi turunan, materi integral ya, menuliskan bahwa si F kapital itu adalah integral dari F kecil sehingga turunan dari F kapital adalah F kecil gitu. Jadi nulisnya biar lebih simple gitu ya. Nah, gitu. Nah, mungkin di buku lain ada atau enggak ada, saya kurang tahu. Tapi itu kayaknya bukan penulisan sebagai definisi, tapi itu kreativitas dari si penulis. Lucu juga ya. Kalau dibuat pembahasan paper seru mungkin ya. Oke, kita lanjutkan ke problem set yaitu yang ada di ujung buku ya. Jadi materinya mudah dan sedikit ya. Nah, kita lanjut di sini. Di problem 1 sampai 4 di sini cari semua titik kritis dan cari minimum maksimum. Cari nilai nggak ada nilainya ya. Cari maksimum minimum dari fungsi. Mungkin titiknya ya ada di mana. Setiap fungsi ada di memiliki domainnya dari min 2 sampai 4. Oke. Nah, ini kita melihat berdasarkan konsep yang awal tadi. Berarti kalau di sini kita ke titik 1 dulu. Titik 1. Nomor 1. Nah, ini kita lihat. Nah,
Ini ada titik ujung, ada 2. Titik singular, ada 2. Oke. Nah, nilai titik kritis nomor 1. Titik kritis ada di, berarti di sini min 2, 0, 2, dan 4. Min 2, 0, 2, dan 4. Oh, gampang ya. Nilai maksimumnya berapa? Oh, yang paling tinggi ini ya. Ini gambarnya nggak lurus. Dia bilangnya sampai 4, itu nggak lurus 4 ya. Maksimumnya di sini yaitu kira-kira 10. Di X-nya sama dengan 4. Oke, di ujung ya. Nilai minimumnya ada di sini. Titik ujung juga. Minimumnya sama dengan berapa nih? 2 lah kira-kira ya. Di X sama dengan min 2. Oke. Seperti itu aja. Cuma kalau ini seperti dari gambar, jadi kelihatan banget bahwa di sini titik ekstrimnya nomor 2, titik ekstrimnya ada di 2, di sini, dan di sini. Titik ekstrimnya berarti ada di min 2, X-nya 0, X-nya 2, lalu X-nya 4 di ujung. Nah, nilai max, ya udah kita nggak tahu tingginya, ada di X sama dengan 4. Lalu minnya ada di X sama dengan min 2 dan 2. Min 2 dan X sama dengan 2. Sejajarnya di 0. Nah, sebenarnya ini stasioner ya. Kalau ada fungsinya seru dicari. Karena turunan pertamanya ini nggak ada ini di titik sini. Nah, seperti itu. Begitupun untuk titik ketiga dan keempat. Nah, ini maksimumnya ada di sini, minimumnya di sini. Titik ekstrimnya itu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini kayak sin cos gitu ya mungkin. Oke, nomor 4 juga titik kritisnya ada di ujung, di ujung. Maksimumnya di sini, minimumnya di sini. Gitu ya, mudah ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan di sini. Kita lanjut di sini. Dimulai dari nomor 5. Kalau nomor 5 ini udah didapat bahwa kita turun pertamanya ini dapat min 2. Sehingga titik ekstrimnya min 4, min 2, dan 0. Min 4 sama 0 dapat dari soal. Nah, ketika disubstitusi didapat bahwa nilai maksimumnya di 4, yaitu pada saat X-nya min 4. Oke, dan minimumnya 0 pada saat X-nya min 2. Kita coba di soal yang lain. Coba nomor 6. Kita nyari titik kritisnya. Hx sama dengan X kuadrat plus X. Turunan, oh ini nyari turunan dulu ya. Turunan dari H-nya berarti ini 2X plus 1. Berarti Hx-nya dibuat 0, 0 dari 2X plus 1. Berarti di sini min 1 sama dengan 2X. Berarti min 1 per 2 sama dengan X. Nah, didapat sini. Sehingga titik kritisnya yaitu di sini 2 sama min 2 sama 2. Min 2, min setengah, dan 2. Nah, kalau kita substitusikan ke F, ke Hx sama dengan X kuadrat plus X. Nah, si H yang min 2 berarti min 2 kuadrat plus min 2
Berarti di sini 4 dikurangi 2, 2. Lalu H pada saat min setengah. Berarti di sini min setengah kuadrat ditambah min setengah. Berarti ini seperempat dikurangi setengah. Seperempat dikurangi setengah. Berarti min seperempat. Lalu H pada saat 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 2. Berarti 4 tambah 2, 6. Berarti yang ini nilai min, yaitu ini nilai max. Berarti nilai min sama dengan min seperempat saat X sama dengan min setengah. Dan maksimum sama dengan 6 saat X sama dengan 2. Selesai. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Belum ada? Kita lanjut. Salah. Kita duplikat aja. Pak, saya masih belum paham. Oke, kita contoh yang lain. Misalkan, Pak, ini kenapa bentuknya gini? Yaitu dia hanya sebagai nama aja gitu ya. Yang nomor 8 ini agak susah apa ya? Sebenarnya enggak agak susah. Dia dibuat aneh fungsinya ya. Oke. Lalu yang ini ngetrik ya. Pakai aturan rantai. Kalau yang nomor 13 ya kita urut dari atas ya. Yang nomor 7 normal. Jadi turunannya 2x plus 3. Berarti titik ekstrimnya min 3/2. Wah, ngitungnya males. Oke, kalau nomor 8 ini dibuat agak susah soalnya. Sebenarnya nanti tinggal disubstitusikan pagi. Jadi di sini 2/5 X pangkat 3, 3/5 X pangkat 2 dikurangi 12/5 X. Nah, seperti itu. Nomor 9, 10 standar. Nomor 11 HX dimana 1/X turunan dari 1/X 1/R ya. Jadi HR sama dengan 1/R. Jadi si R ini variabel. Nah, turunannya bagaimana? Ya ini dibuat, ini menarik ya, daripada menggunakan kata-kata, kita coba aja. Berarti ini nomor 11 si HR sama dengan 1/R, soalnya pendek, seru ya. Turunannya, nah ini dibuat, nah ini 1/R itu boleh ditulis R pangkat min 1 gitu ya. Sehingga turunannya min 1-nya taruh depan, R pangkat min 1 kurangi min 1 jadi min 2. Seperti ini. Pak, nanti ngitungnya gimana? Nah, ngitungnya supaya gampang. Jadi kalau dibuat turunan dibuat seperti ini, kalau hitung dibuat kembali lagi ke posisi R pangkat 2. Nah, gini, nice. Sehingga di sini ketika kan gak dihitung ya. Oke, sebentar. Udah gini dulu. Berarti ketika si turunan pertanyaan 0 sama dengan min 1/R kuadrat.
R kuadrat. Berarti R-nya berapa? Iya, R-nya 0 sih. Saya lagi mikir yang lain. Eh, sebentar. Hmm, lagi ini sebentar, sebentar. Kalau pakai itu. Oke. Ini 0 sih jawabannya. R sama dengan 0. Tapi di bentuk yang lain. Oh, nggak usah mikirin yang lain kan soalnya sampai sini aja. Berarti titik kritisnya, titik ekstrim, titik kritis. Kok titik kritis sih saya? Titik kritis, titik ekstrim ya. Eh, titik ekstrim sama titik kritis tuh beda, tapi mirip banget. Nah, jadi eh, sampai saya salah titik kritis ya. Titik kritis sama titik ekstrim sebenarnya hampir mirip ya. Cuma memang kalau titik ekstrim itu yang memuat ini, titik kritis itu dia dicari. Ya nantilah suatu saat kalau misalkan ketemu kita bahas. Titik ekstrimnya, eh sebentar sebentar sebentar. Kritis kalau di sini ya. Sebentar kok nilai ekstrim, titik ekstrim. Ah, nih di sini dijelaskan. Jadi gini, teorema titik kritis. Nah, F diberikan F definisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika FC adalah nilai ekstrim adalah nilai yang memuat maksimum dan minimum ya. Terus maka C disebut titik kritis. Nah, jadi titik kritis itu per masing-masing. Kalau titik ekstrim itu kumpulan dari titik kritis. Kalau lihat dari konteks di sini ya. Jadi sebenarnya mirip. Makanya eh, saya nyebutnya titik kritis sama titik ekstrim. Ya sebenarnya apa namanya hal yang sama ya. Bedanya tipis. Oke, kita pakainya titik kritis saja berarti di sini. Nah, balik lagi di sini titik kritisnya berarti di sini didapat 0 ditambah dengan yang ada di soal yang ini yaitu min 1 sama 3. Berarti min 1, 0, dan 3. Kita cari nilai maksimum dan minimumnya ke persamaan si HR ini yaitu 1 per R. Yang pertama, H pada saat R-nya min 1 berarti 1 per min 1 sama dengan min 1. Yang kedua, H pada saat si R-nya 0 berarti 1 per 0 ya 0. Nah, salah. Jawabannya benar, tapi konsepnya salah. Nah, kita coba cari kalkulator ya. Kalkulator ada nggak? Oh, ada. Kita lihat di sini. Mana? Kalau 8 dibagi 0 sama dengan tidak dapat ditetapkan. Nah, jadi baliknya ke sini. Bahwa titik yang sedang kita dapatkan adalah yang sebelah kanan, yaitu singular point. Oke, mana? Sini.
Jadi sebenarnya ini adalah titik singular gitu ya. Termasuk yang ini tidak ada, berarti nih enggak ada, enggak ada, ada ya. Ini titik singular dan ini di sini ketika nol, iya singular tapi jawabannya di sana. Kalau jawabannya itu tidak ada, kalau bentuknya gini, oke nanti kita lihat kunci jawabannya. Lalu satu lagi sih pada saat 3 berarti ini sepertiga ya. Nah, berarti ini maksimum ya. Minimumnya tuh min satu. Nah, yang kalau misalkan kayak gini di sana dia bilangnya apa? Kita lihat ya. 3.1. 3.1. 3.6. 3.5. 3.3. 3.2. Nah, 3.1 soal nomor berapa? 11. Nomor 11. Saya izin ke belakang sebentar. Nah, ini dilihat ini jawabannya. Oke, saya izin sebentar. Oke, kita cek di sini. Di sini turun pertama min 1 per R kuadrat, di ketika turun pertamanya 0 itu tidak pernah 0, dan turun pertama tidak pernah 0 karena turun pertamanya tidak terdefinisi ketika R0. Tetapi R0 itu bukan domain di sini. Nah, oh iya juga, ini yang kita lupakan, ini daerah asal asli fungsinya. Sehingga H0 itu tidak terdefinisi. Nah, titik kritisnya min 1 sama 3. Jadi 0 dibuang. Kenapa 0 dibuang? Karena dia bukan eh, daerah asal asli dari fungsi seper R kuadrat. Gitu ya. Seper R ya tadi. Nah, sehingga di sini ini not. Limit X menuju 0 ini min sini. Limit M menuju dari arah kanan ke sini. Jadi non maksimum dan minimum. Sebentar. Kenapa? Sebentar. Ini saya yang nggak ngerti atau gimana? Oke. Ini kan titik kritisnya ini. Oke, ketika dimasukkan ini ada. Sebenarnya ada ya. Kalau 1 per R-nya pakai min 1 jadi min 1. Kalau pakai 3 jadi sepertiga. Jadi min 1 sama sepertiga. Sebenarnya itu dapat. Nah, tetapi kalau di sini ketika kita mendekati dari arah kiri ke 0 itu minta hingga. Tapi dari kanan menjadi tak hingga. Oh, ada. Jadi ini ada potongnya. Kita lihat gambarnya ya. Jadi dia ada, kalau bahasa waktu SMA ada asymptot ya pada saat 0. GeoGebra klasik. Kita buka seper R ya, seper X.
Di sini Y sama dengan 1 per X. Nah, oh, jadi dia dari min 1 sampai 3. Paling kecilnya ada di mendekati 0. Besarnya ada di mendekati 0. Sebentar. Saya lagi berpikir, terus apa arti min 1 dan 3-nya? Kenapa min 1 dan 3-nya kita dapatkan tapi nggak dipakai? Titik kritisnya kan min 1 sama 3. 0 dibuang karena 0 bukan titik kritis. Tapi nilai minimumnya enggak di titik kritis. Adanya di titik singular. Oh, sebentar. Kayaknya kita salah baca nih. R. Tetapi R tidak domain di sini. Nah, kita baca di sini. Nah, titik kritisnya. Berarti sebenarnya kita bisa masukkan harusnya ya. Oke, seperti itu. Sepertinya unik ya soal nomor ini. Oke, seperti itu untuk materi hari ini. Nah, ini spoiler. Materi minggu depan kita masih aplikasi turunan, masih panjang. Lalu di sini kita akan ngomong monoton dan konkav. Monoton itu apa? Nah, di sini monoton itu dia kita nyari tahu kurvanya dia turun atau naik. Kalau lalu konkav itu seperti apa namanya, mangkok, dia mangkok ngebuka ke atas atau mangkok kebuka ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini nilai-nilainya. Seperti itu untuk minggu depan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan, ada di mana ya? Di tadi nggak ya? Oh, nih. Ya, kalau kecewa nggak kecewa sih bukan kecewa, itu urusan kalian ya. Jadi kayak gini. Sebentar, bisa dibuka nggak ya? Oke, sebentar. Sebentar. Oh, ini. Kita buka Unbaja. Oke. Kita mau absen juga. Kalau iya. Sebentar. Oke. Oke. Sebentar. Di mana ya? Mata kelas kuliah. Misalkan yang hari Rabu. Nah, nih. Jadi mengingatkan lagi, kita ada di sini. Oh, kalau ini bisa diinput nggak ya? Kayaknya ini bisa nih harusnya. 80 misalkan. Simpan. Nah, ya. Ya, jadi kayak gini. Terlihat di sini bahwa komponennya itu tugas individu, tes, UAS, kehadiran, kuis. Nanti nilainya muncul. Nah, itu komponennya, dan tugas sama kuis yang sudah kita lalui bersama. Di sini kita rekap. Tuh. Yang oh, ini kelas Rabu, itu kelas semuanya ya.
Nah, di sini Ratu baru tugas 1, kuis belum. Rizky tugas 3 belum. Tugas 3 belum semua ya kelas ini. Berarti nanti ditambahkan. Terlihat di sini. Oh, Ratu udah nih kuis. Dia salah NIM, jadinya terpisah. Nah, seperti itu. Silahkan dilihat. Nanti bisa saya kirimkan listnya. Ratu Amanah Salwa. Berarti dihapus saja nih. Yang benar kayaknya yang bawah ya. Oke. Copy. Paste. Nah, yang ini dihapus ya. Oke, ini seperti ini. Oke. Coba copy, ditaruh di grup supaya tidak perasaan udah, perasaan belum. Oke, intinya saya udah rekap. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita absen dulu. Siapa yang hadir? Oke, hari Rabu. Kita materi apa namanya tadi? Maksimum dan minimum. Oke, kita absen dulu. Kalau di sini Ahmad Nafis Yasin Hadir, Pak. hadir. Muhammad Handika Hadir, Pak. Ini sama saya. oke. Wasamya Wasamnya nggak pernah hadir, Pak. nggak pernah hadir. Iya. Rizky Pak. Hadir, Pak. hadir. Rizky itu Kiki. Aisyah Hadir, Pak, hadir. Muhammad Zulkarnain Ali, Hadir, Pak. Hadir. Kenita, Pak. Taufik Hidayat, Hadir, Pak. Sahrul Irfan, Hadir, Bapak. Jihan Zain Nurjana, Dimanto, Ya, hadir, Pak. Ade Muriati, Ade hadir, Pak. Nia, Bupania. Dedeh Suziawati, Hadir, Pak. Muhammad Firdaus AR, Dimanto hadir, Pak. Hadir. Agisti, Agisti hadir, Pak. Reni, Hadir. Ipah Bapak Reni Hanifah, hadir. ya udah tuh. Hadir. Imam Firdaus, Hadir, Pak. Arya Mucelis Hidik, Arya hadir, Pak. Arya hadir. Ahairin Fatil, Rasidi, Saiful Bahari, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Sama saya. oke. Saiful hadir, Pak. Nah, Ega Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Oh, kenapa kemarin long lap penalti? Aliado, Hadir, Pak. Linda Mardiana, Hadir, Pak. Ratu Amanah Salwa, Nur Alam. Hadir, Ratu. Nur Alam hadir, Pak. Okay, that's it all for this day. For our meeting in this day. I hope together we study about maksimum dan minimum.
Kalau misalkan ada yang membuat confuse silahkan ditanyakan di grup. Gak apa-apa, diskusi saja, dan saya mohon maaf juga belum offline ke sana karena masih di Bandung. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Rasidi hadir, Pak. Rasidi udah tadi tuh. Oh, Rasidi belum. Ya, berarti saya tadi ngeklik siapa? Itu ya. Wasamnya nggak masuk. Emang nggak ada terus ya. Akhir Fatin nggak ada ya. Ya udah, itu sih. Oke, for this day itu untuk hari ini ya. Sekian, apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti video sama materinya saya kirim. Wabarakatuh.